Perkenalkan kakak Sriwaya Nur Hamida, megang bab loncatan hidrolik. Perlu diketahui untuk yang bab untuk lab hidrolika ini udah digabung jadi dua. Sebelumnya kan ada mekanika fluida sama hidrolika. Untuk tahun ini kita digabung. Nah, ini karena digabung ini jadi ada 6 bab. Yang pertama yang tadi yang tekanan hidrostatis, Osborne-Reynolds, bendungan dasar, gaya yang bekerja pada pintu sorong, loncatan hidrolik, dan karakteristik aliran melalui pintu V-notch. Terus next saja. Buat yang pertama, kakak langsung aja ngejelasin tentang bab tekanan hidrostatis. Tujuan dari bab tekanan hidrostatis ini yang pertama untuk menentukan pusat tekanan pada bidang serta yang terbenam sebagian. Terus yang kedua ada untuk menentukan pusat tekanan pada bidang rata yang terbenam seluruhnya. Yang kedua itu ada pengaturan alat. Nah, ini sebenarnya ada yang salah sih di contoh gambarnya, karena nomor 4-nya nggak termasuk, tapi sudah sesuai urutan. Yang pertama itu ada meja hidrolika atau hidrolika bench. Yang kedua itu ada penyipat datar untuk seperempat lingkaran yang warna oranye. Terus nomor 6 ada skrup pemegang benda. Yang ketujuh ada lengan timbangan. Yang ke-8 ada poros yang tajam. Ke-9 ada beban pengatur keseimbangan. 10 paras air atau pengukur. 11 bidang permukaan segi 4. 12 ada katup penguras, sama yang 13 ada kaki berulir. Nah, peralatan di sini tuh kebagi jadi dua. Yang pertama yang benda seperempat lingkaran yang warna oranye tadi, sama beban anak timbangan. Lanjut ke prosedur percobaan. Untuk yang terbenam sebagian, yang pertama yaitu satukan benda seperempat lingkaran kuadran dengan lengan timbangan menggunakan skrup. Lalu yang kedua, tempatkan bejana di atas bidang datar dan letakkan lengan timbangan pada poros yang tajam. Gantungkan piringan tempat anak timbangan. Lalu yang ketiga ada atur posisi beban pengatur keseimbangan pada lengan timbangan sehingga lengan menjadi horizontal. Terus tutup katup penguras dan isi air ke dalam bejana sampai permukaan menyentuh ujung bagian bawah kuadran. Yang kelima ada mulai tekanan, letakkan anak timbangan kemudian secara perlahan tambahkan air ke dalam bejana sampai lengan timbangan menjadi horizontal kembali. Lalu catat paras airnya. Keenam, ulangi prosedur tersebut. Belum tadi. Ulangi prosedur percobaan tersebut untuk setiap penambahan anak timbangan. Lalu kurangi kembali anak timbangan untuk pengosongannya dengan membuka katup. Lalu catat tinggi paras air. Kalau terus yang prosedur percobaan untuk terbenam seluruhnya tuh sebenarnya sama aja, tapi untuk penambahan beban anak timbangan di atas piringannya dilanjuti terus melewati bagian atas dari sisi ujung kuadran. Lalu untuk proses pengurangannya juga sama aja, terus dilakukan dengan prosedur sebelumnya juga. Next. Selanjutnya ada percobaan Osborne-Reynolds, itu bakal dijelasin oleh Kak Roli. Selanjutnya percobaan Osborne-Reynolds itu tujuannya untuk meneliti aliran laminar, transisi, dan turbulen pada pipa. Next. Nah, alat-alat yang dipakai itu untuk praktikum ini tuh ada termometer, hydraulic bench, sama Reynolds apparatus, stopwatch, sama gelas ukur. Nah, untuk gambarnya agak kurang jelas ya, nanti bisa kita lihat di lab saja. Next. Nah, untuk prosedurnya yang pertama, kita taruh Reynolds apparatus di tempat yang rata, terus kita pasang beamount entry-nya dan masukkan ke kelereng. Ini kakak cepat aja ya, soalnya nanti nggak bisa dipraktekin juga. Terus yang ketiga, hubungkan sambungan outflow dari hydraulic bench ke pipa inlet head tank, lalu hubungkan pipa pelimpah head tank ke tangki volumetric hydraulic bench, lalu yang kelima, pasang pipa outflow ke alat pengaturan aliran. Nah, yang keenam, lalu posisikan pipa dengan cara mengapitnya di atas tangki volumetrik, sehingga ada ruang cukup untuk menempatkan gelas ukur. Yang ketujuh, nyalakan pompa secara perlahan, buka katup pengontrol aliran. Yang ke-8, buka katupnya dan biarkan air terisi. Yang ke-9,
periksa katup, pengatur zat warna, dan pastikan dalam keadaan tertutup. Yang ke-10, tambahkan zat warna ke dalam tampungan sampai terisi kira-kira 2/3. Yang ke-11, masukkan injektor dan pasang jarum injektor dan posisikan di tengah-tengah dari bell mouth entry. Yang ke-12, biarkan sistem dalam posisi tersebut selama 5 menit sebelum percobaan dimulai. Yang ke-13, atur katup aliran untuk mendapatkan outflow yang kecil. Lalu yang berikutnya, tutup katup bench-nya dan buka katup pengontrol zat warna supaya terjadi deposit di bell mouth entry. Yang ke-14, ukur volume aliran menggunakan gelas ukur hingga 1000 ml. Yang ke-15, hitung waktu dengan menggunakan stopwatch. Yang ke-16, ukur juga temperatur outflow-nya. Nah, nanti kalau udah kita ikutin step-stepnya, kita bisa lihat bentuk alirannya. Untuk lebih jelasnya di lab aja nanti besok. Senin. Kita lanjut, itu ada bendungan dasar, di mana bendungan dasar ini memiliki tujuan yaitu mengetahui karakteristik aliran melalui pintu air bukaan segi 4 dan segi 3. Lanjut. Nah, pada peralatannya di dalam praktikum seperti ini nanti bisa diketahui meja hidrolik itu ada nanti meja khusus untuk tempat meletaknya dari bendungan dasar ini sendiri. Kemudian ada dinding peredam itu di nomor 6. Baru alat duga, itu jarum alat duga yang menentukan ketinggian airnya nanti. Kemudian ada skrup pengatur kasar dan pengatur halus. Ya, selanjutnya itu ada skala ukur ketinggian alat duga. Nanti itu untuk mengatur ketinggiannya yang itu 10 mm, 20 sampai 30. Kemudian ada pintu bukaan. Nah, pintu bukaannya itu kan ada di gambar itu bentuk segitiga. Nah, itu ada dua, ada segitiga sama segi 4. Itu nanti dibagi lagi sesuai dengan praktikum kita nanti. Lanjut. Nah, untuk prosedurnya ini, yang pertama itu kita hidupkan pompa, yang kedua putar keran sampai mulus setelah mengalirkan air. Kemudian kita atur nilai headnya itu, yang pertama itu 10 mm, itu kita atur jarum alat duganya itu pada pintu bukannya tadi. Kemudian kita kondisikan aliran air yang berada di antara dinding peredam dan bukan pintu dalam keadaan tenang. Setelah itu pas jarumnya tadi udah kita sesuaiin, baru jarum alat duganya itu kita letak ke tengah-tengah dari antara dinding peredam sama pintu bukannya tadi. Kemudian setelah mencapai 10 mm tadi airnya, kemudian kita hitung waktu ketika volume air yang kita tampung itu 3 liter. Nah, kemudian kita ulangi prosedurnya itu tadi dengan 20 mm sampai 30 mm. Lanjut. Selanjutnya, gaya yang bekerja pada pintu sorong. Tujuan percobaannya ada 2, yaitu menentukan gaya tekan yang bekerja pada pintu sorong untuk distribusi tekanan non-hidrostatis, dan tujuan yang kedua itu untuk distribusi tekanan, yang pertama tadi non-hidrostatis, yang kedua tekanan hidrostatis. Next, Kak. Nah, peralatannya ada 5, 1 set saluran terbuka, ada pintu sorong, alat pengangkut, ada alat ukur, dan stopwatch. Untuk prosedur percobaannya, yang pertama, pastikan saluran dalam posisi mendatar dengan pintu sorong di dasar saluran yang akan dilaluinya. Pasang pintu sorong pada posisi vertikal setinggi 20 mm dari dasar saluran. Yang ketiga, bukalah katup dan alirkan air sampai kedalaman Y0 sama dengan 230 mm. Y0 itu ketinggian pintu sorong dari dasar saluran ya. Yang keempat, ukurlah Q Y1 dengan Y0 pada ketinggian ini dan catat waktu pada saat volume 17 liter. Naikkan pintu pada ketinggian 30 mm dari dasar saluran, Y0 tetap pada ketinggian semula, di mana Y0 adalah 230 mm, dengan mengubah-ubah aliran air. Yang keenam, ukurlah Q Y1 dengan Y0 pada ketinggian ini, dan catat waktu pada saat volume 17 liter. Yang ketujuh, ulangi prosedur dengan aliran Q konstan dengan mengubah ketinggian Y0 menjadi 40 mm. Dan yang terakhir yaitu ukurlah Q Y1 dengan Y0 pada ketinggian ini dan catat waktu pada saat volume 17 liter. Untuk prosedur selanjutnya itu bakalan kita lebih lanjut jelasinnya di praktikum ya, waktu di lab. Terus untuk adik-adik yang masih off cam bisa on cam ya. Aku lihat masih ada yang off cam.
Selanjutnya, Kakak akan menjelaskan bab loncatan hidrolik. Jadi tujuan percobaan ini yaitu melakukan pengamatan terhadap terjadinya loncatan hidrolik dan kehilangan energi. Loncatan hidrolik adalah salah satu bentuk dari aliran berubah cepat atau sering disebut dengan rapidly variant flow. Peralatannya yang dibutuhkan yaitu satu set saluran terbuka, pintu sorong, alat pengangkut, alat ukur, dan stopwatch. Jadi prosedur praktikumnya itu yang pertama pastikan saluran dalam keadaan mendatar dan pasang pintu air setinggi 20 mm dari dasar saluran. Yang kedua, itu alirkan air sampai kedalaman Y0 230 mm, atur ujung pintu kecil agar terjadi loncatan hidrolik pada titik pusat kerja. Yang ketiga, ukurlah nilai-nilai Y1, Y3, H1, H3, dan Q. Yang keempat, ulangi untuk nilai Y0 dan YG yang lain. Yang terakhir yaitu catatlah waktu. Yang selanjutnya, bab karakteristik aliran melalui pintu V-notch yang akan dijelaskan oleh Kak Roli. Selanjutnya, bab terakhir karakteristik aliran melalui pintu air V-notch. Tujuannya itu mengamati alirannya setelah melewati pintu air V-notch. Next. Next, sis. Next. Coba, siapa tadi? Eriko. Ini lagi bab apa, Eriko? Mic-nya rusak juga kayaknya. Iya ya? Rusak semua ya? Eriko dengar gak, Eriko? Keluar. Jadi waktu di absen jawab kok. Bisa dong berarti harusnya. Udah lanjut ya. Perhatiin ya. Ya, peralatannya itu ada saluran terbuka satu set, terus pintu V-notch, terus alat pengangkut, terus alat ukur, terus stopwatch. Next. Nah, prosedurnya itu pastikan saluran terbukanya mendatar, terus ada pintu sorong di dasar salurannya, terus pasang pintu air V-notch, terus alirkan air sampai lewat pintu air V-notch-nya. Nah, setelah itu hentikan aliran air dan saat air berhenti melampaui pintu air V-notch, aturlah alat ukur di atas pintu air dan tentukan datumnya. Nah, habis itu aturlah aliran air sampai saluran sampai ketinggian H, penambahan sekitar 10 mm setiap tahap. Untuk tahap pertama 10, tahap kedua 20, tahap ketiga 30. Nah, terus sediakan alat pengangkut dan hitung waktunya. Oke, udah semua. Ya, kami semua ngecekin dulu. Share screen apanya? Masih off cam itu. Ada Herdi. Lanjut, langsung itu aja. Langsung slide apa? Respon awal. Yuk. Oke. Kita mulai untuk yang respon awalnya, tapi sebelumnya buat yang tadi kan 2018 belum dikenalin. Yang pertama, yaudah kakak kenalin dulu. Yang pertama ada Kak Febrian Dwi Putra. Kakak itu megangnya bendungan dasar. Terus ada Kak Helda Sari, dia megangnya gaya yang bekerja pada pintu sorong. Terus Kak Rahel Mariana Manurung untuk loncatan hidrolik. Terus ada Kak Regina Manalu
karakteristik aliran melalui pintu V-notch, sama yang terakhir ada Kak Asih Mulyanasari untuk tekanan hidrostatis. Selanjutnya. 19 tadi udah, langsung aja. Di sini bakal ada tata tertib selama untuk respon awal ini. Yang pertama, untuk selalu on cam, untuk selama respon awal berlangsung. Selain on cam juga, terus mic-nya harus dibuka dulu deh. Harus unmute semua. Baca aja dulu, nanti mic-nya pas Yaudah. terakhir. Terus kedua, dilarang membuka arsip, resume, Google, atau sejenisnya. Ketiga, menyiapkan alat tulis berupa pena, penggaris, double folio, dan kalkulator. Dilarang menggunakan handphone saat respon awal berlangsung. Mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pengumpulan pengerjaan respon awal paling lambat 10 menit setelah waktu pengerjaan selesai. Yang terakhir ada lembar jawaban dikumpul melalui Google Classroom dalam bentuk PDF. Sebelum itu tolong hidupin dulu mic-nya. Semuanya ya. Itu yang Ade Isanuriza itu emang mati ya? Memang gelap ya? Ya Kak. Soalnya camnya beda Kak ini. Ini baru. Ya mau ke toilet sekarang ya, ditunggu 5 menit. Nanti nggak ada. Iya. Tolong yang belum hidupin mic-nya tolong dihidupin. Ya, silakan yang mau ke toilet. Izin bertanya Kak. Ya, Oh, nanti soalnya nggak usah ditulis lagi ya Kak? nggak usah. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Ya tak. Ya, yang belum on mic itu bukalah deh. Mic lah. Mic yang virtual. Gampang lah. Ya tadi temennya yang belum masuk, udah masuk belum ya? Yang izin ke toilet tadi udah masuk belum? Ade on mic. Sama yang belum ada waktu kakak panggil. Dania Dwi Putri ada nggak? Oke. Sherlia on mic. Rizky Oktariza. Salim Ibrahim. Di luar itu siapa? Kita mau ujian deh. Merespon awal. Apa di luar? Kamu niat apa? Siapa itu? Kevin, mana Kevin? Mana Wang? Kevin itu selain masalah kamera, terus di luar apa lagi masalahnya? Ya kalau misalnya nggak niat ikut respon, mending nggak usah ikut respon aja, nggak apa-apa kok. Nggak rugi juga di kita.
Tuan tulisnya disiapin deh. Gak usah ada yang ketawa-ketawa. Oke. Kita mulai. Lanjut yuk. Lanjut ya. Nah, jadi di soal kali ini yang kelas A itu ngerjai A, yang B yang ngerjai soal B. Kayak, nah, kita mulai dari sekarang ya. Nah, kerjailah deh. 2 menit. Ingat, diperhatiin lagi. Kelas A, soal A, kelas B, soal B. Nah, waktunya 3 menit ya. Mulai dari sekarang. Oke, soal yang ketiga. Waktu 2 menit. Mulai dari sekarang. Lanjut, soal nomor 4. Waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Nomor 5. Waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Oke, lanjut. Nomor 6. Waktu 3 menit. Mulai dari sekarang. Oke, soal nomor 7. 3 menit dari sekarang. Oke, soal nomor 8. 3 menit dari sekarang. Oke, lanjut nomor 9. Lanjut, soal nomor 10. Oke, soal yang terakhir. Nah, misalnya sebutkan nama asisten laboratorium mekanika fluida dan hidrolika beserta bab yang dipegang. 2 menit dari sekarang. Oke, habis ya. Nah, kirimlah deh ke GC-nya. Habis ya, angkat tangan. Next dulu. Sudah join GC semua kan? Nah, ini Google Classroom-nya. Langsung masukin lah deh. 10 menit dari sekarang. Yang udah selesai on mic lah, Dapo. Off mic. Ya, off mic. Oke, Dek. Nah, jadi di sini tuh udah ada kakak 2018. Nah, kepada kakak 2018, boleh memperkenalkan diri, Kak. Kak Febrian. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Febrian Dwi Putra dari angkatan 2018 Kampus Indralaya. Kakak di praktikum mekanika fluida dan hidrolika ini memegang bab bendungan dasar bersama Kak Absalom. Terima kasih. Lanjut, Kak Regina. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Regina Manalu. Di sini kakak megang bab karakteristik aliran melalui pintu Vinci. Oke, lanjut Kak Asi. Baiklah, terima kasih Kak Absalom. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Asi Mulyana Sari. Kakak di sini memegang bab tekanan hidrostatis. Lanjut, Kak Helda. Hai, aku Helda. Kita lanjut, Kak Rahel. Ini ngenalin diri ya? Iya Kak, ngenalin diri Kak. Oke, buat kawan-kawan semua, perkenalkan namaku Rahel Mariana Manurung, angkatan 2018. Nah, ada satu lagi itu ada Kak Helda Sari. Kak Helda itu dari kelas Indralaya, megang bab gaya yang bekerja pada pintu sorong. Nah, oke lanjut untuk terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak 2018. Kita lanjut ke tata tertib praktikum. Oke, sebelumnya jadi dikenali ya Dek kakak-kakak asistennya. Jadi untuk ACC nanti lebih gampang, jangan ada lagi yang bingung nyari bab ini dengan kakak siapa, bab ini dengan kakak siapa. Jadi dipastiin, dicek lagi di IG, dikenalin kakak-kakaknya. Oke lanjut, ini ada tata tertib laboratorium hidrolika. Yang pertama itu datang tepat waktu dalam kurung 15 menit sebelum praktikum dimulai. Jadi praktikum kita itu dimulai 12:30. Nanti bisa dicek yang untuk kelas Palembang kelas A kapan, kelas B kapan. Datangnya itu 15 menit sebelum praktikum dimulai. Yang kedua,
memakai pakaian sopan dan santun, tidak boleh memakai kaos oblong, tidak boleh memakai celana sobek-sobek. Jadi pastikan pakai kemeja berkerah, kemeja atau kaos berkerah. Celana yang sopan juga. Yang ketiga, tidak boleh merokok di lingkungan laboratorium hidrolika. Jadi kalau ada yang ketahuan merokok, ulang tahun depan, tanpa toleransi. Yang keempat, tidak boleh keluar ruangan lab tanpa izin asisten selama praktikum berlangsung. Jadi seandainya ada yang mau keluar itu izin. Yang kelima itu sopan dan santun dalam melakukan praktikum. Yang keenam, penggunaan alat lab harus izin asisten. Izin terlebih dahulu pada asisten lab. Yang ketujuh itu, alat lab yang harus dibersihkan setelah digunakan. Yang kedelapan, kembalikan alat lab setelah digunakan ke tempat semula. Yang kesembilan, periksa kembali semua peralatan yang telah digunakan dalam kondisi baik sebelum meninggalkan laboratorium. Yang kesepuluh, mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Lanjut. Yang ke-11, memakai masker dan membawa hand sanitizer. Yang ke-12, adanya pengecekan suhu sebelum masuk ke lab. Nanti sebelum kita masuk lab ada dicek suhu satu-satu, baru boleh masuk lab. Yang ke-13 itu mencuci tangan sebelum memasuki lab. Yang ke-14, kedatangan sesuai dengan jadwal yang diberikan. Yang ke-15, dilarang berkerumunan di lingkungan Unsri, terutama di sekitar lab hidrolika. Yang ke-16, sebisa mungkin untuk menjaga jarak. Yang ke-17, setelah selesai lab, praktikan diharapkan untuk langsung pulang ke rumah masing-masing. Jadi kakak harap semua peraturan yang ada tertera diperhatikan, jangan dilanggar, terutama tuh yang cowok. Diingat, jangan ada yang ngerokok. Ya, ketahuan ngerokok, ngulang. Kayak kakak lain ada yang mau ditambahin? Kakak mau menambahkan, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik-adik. Kakak minta untuk praktikum nanti tolong dilaksanakan peraturan-peraturan yang sudah dibacakan oleh Kak Absalom tadi. Jangan sampai telat, karena kalau sudah telat, tidak boleh masuk lagi dan hukumannya bakal ngulang di tahun depan. Selama praktikum berlangsung, kakak harapkan kondusif dan juga jaga kesehatan. Hati-hati di jalan, Dek, kalau mau pergi ke lab nanti. Itu aja tambahan dari kakak. Mungkin kakak-kakak lain ada yang mau. Untuk kakak lain ada yang mau ditambahkan, enggak? Atau teman-teman 2019? Oke, kami serahkan pada Galuh. Buat yang tadi yang belum ikut respon awal, tolong kasih alasan yang pasti. Kalau enggak, bakal ngulang ya. Bilangin sama teman-temannya. Terus, udah sih. Sekian dari rangkaian kegiatan dari respon awal Laboratorium Hidrolika ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.